Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih bunda-bunda semua? Kembali lagi sama aku di BK Channel ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini tuh aku mau bongkar belanja mingguan. Jadi total belanja mingguan aku tuh habisnya 300.000 ya teman-teman. Ini tuh di luar budget sama sekali, udah melebihin gitu ya. Karena apa-apa sekarang emang lagi mahal ya teman-teman. Dan ini tuh belum termasuk sama minyak goreng, belum termasuk sama beras juga. Di sini tuh 300.000 cuman habis sayur-sayur sama ikanan gitu. Nah, tadi yang pertama aku tuh beli tahu 2 bungkus, itu tuh harganya 6.000. Terus ini tempe yang gede 1 batang gini tuh itu harganya 12.000. Terus buncis sama terong ini aku nggak tahu ya teman-teman harganya berapa, cuman tadi aku timbang setengah kilo sama 3 on gitu. Nah, di sini belanjaan untuk sayur aku tuh habisnya 95.000. Tapi untuk harga-harganya aku nggak tahu semua ya teman-teman, aku cuman tahu beberapa aja harganya. Terus kentangnya juga aku ambil 4 biji, aku nggak tahu timbangannya berapa, harganya pun berapa aku nggak tahu. Nah, kalau untuk tomat ini aku beli setengah kilo harganya 7.000. Jadi 1 kilonya tuh 14.000 ya teman-teman. Terus lanjut lagi, ini aku ada beli bawang packing gitu, bawang yang gede. Ini tuh aku buat numis-numis gitu. Enak ya teman-teman, wangi sama rasanya juga agak manis gitu ya. Sebenarnya kalau nggak ada itu bawang bombay juga kadang aku pakai sih. Terus ini aku juga beli bawang merah. Bawang merah ini aku beli seperempat aja. Kalau nggak salah dia 1 kilonya tuh 34.000 ya teman-teman. Terus ini juga aku beli wortel 2 biji aja. Nanti ini aku mau sayur campur buncis atau campur bunga kol. Nah, ini aku beli bunga kol 1 bonggol yang gede gini. Harganya juga lagi-lagi aku nggak tahu ya teman-teman. Nah, ini yang terakhir aku beli cabai merah 1 kilo. Jadi cabai di tempatku tuh udah murah ya teman-teman. Kemarin tuh sempet 80.000 1 kilonya, tapi sekarang udah turun dah jadi 30.000. Terus mumpung murah ya udah aku beli aja 1 kilo untuk stok gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan tahan ya. Kira-kira 1 bulan mudah-mudahan ya teman-teman. Karena perkiraan aku pakai itu 1 minggu kira-kira seperempat gitu, tapi itu udah dicampur sama tomat. Oke, ini aku mau lanjut masukin aja ke food containernya. Aku mau food prep tapi kayaknya nggak semua, karena selama aku vakum di dapur, semua food container aku tuh nggak tahu pada kemana ya teman-teman. Mungkin disimpan sama ibu aku, tapi entah, nggak tahu juga sih. Nah, kalau untuk bawang-bawang aku taruhnya di suhu ruang gini aja. Ini tempatnya aku alasin sama kertas nasi. Biasanya kalau ada tuh pakai koran ya teman-teman, cuman berhubung koran yang nggak ada ya udahlah kertas nasi aja nggak apa-apa. Nah, untuk itu ada tomat hijau cuman 1 biji aku taruh juga di situ, sama ini bawang-bawangnya aku taruh di sini aja. Nah, jadi di video kemarin kan aku sempat bilang alasan aku kenapa aku nggak ngonten hampir setahun. Jadi alhamdulillah sekarang itu aku udah diberi kepercayaan sama Allah ya teman-teman. Aku udah dititipin malaikat kecil. Nah, jadi alasan aku nggak ngonten tuh kemarin aku lagi hamil, lagi ngidam itu. Sebenarnya sih nggak terlalu ngidam sih ya. Ngidamnya tuh cuman sekitar 1,5 bulan aja. Cuman ya emang aku lagi fokus jaga kehamilan aku aja, karena aku dapatnya juga susah ya teman-teman. Aku tuh penantiannya 4 tahun loh teman-teman. Lumayan lama dan lumayan diimpi-impikan sih. Makanya begitu aku tahu aku lagi hamil, aku langsung stop aktivitas yang agak-agak membuat capek gitu. Karena menurut aku buat konten tuh lumayan capek ya teman-teman. Karena yang harusnya pekerjaan dapur tuh kita kerjakan 1 jam selesai, karena kita konten tuh mau jadi 2 jam atau 1,5 jam lebih gitu. Karena kita kan repot mindahin tripodnya gitu ya. Makanya sama suami juga aku disuruh istirahat aja, nggak usah terlalu capek-capek kali. Kalau bisa masak ya masak, kalau enggak ya kita beli aja di luar. Nah, jadi itu alasan aku kenapa aku nggak ngonten selama setahun ini.
Dan ternyata jam tayang aku tuh turun drastis loh teman-teman. Kemarin tuh jam tayang aku udah 1300 lebih. Karena aku setahun ini nggak ngonten, turun jadi 165 jam loh teman-teman. Gimana coba perjuangan aku selama ini tuh, ya tapi nggak apa-apa, gantinya kan terbalas sama anugerah yang begitu besar, sama berkah Allah yang begitu besar ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang pejuang garis 2 yang juga belum mendapatkan momongan, aku doain semoga teman-teman bisa segera mempunyai momongan ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus optimis, berusaha terus dan yakin kepada Allah bahwa kita suatu saat bakal dikasihnya, gitu aja. Nah, selesai curhatnya, aku udah selesai tadi petiin cabai merah, aku taruh di tempat yang gede ini. Terus tadi juga bunga kolnya aku udah potong-potong, aku jadiin 2 tempat gitu ya. Rencananya yang satu aku mau buat sambal asam manis gitu, aku mau bikin asam manis ikan nila gitu ya teman-teman. Makanya aku jadiin 2. Nah yang satunya nanti mau aku tumis aja bareng wortel atau bareng buncis gitu. Terus untuk terong sama wortelnya aku jadiin satu aja di wadah ini, karena seperti yang aku bilang tadi, selama aku vakum food container aku nggak tahu pada kemana sih. Mungkin disimpan ibu aku mungkin ya. Nah teman-teman, gimana nih yang perjuangannya sama-sama aku kemarin? Apakah kalian semua udah pada monet atau belum? Boleh ya share-share di kolom komentar. Sepertinya kalau aku sih ini perjuangannya dimulai dari awal lagi ya teman-teman, karena jam tayang aku udah tinggal 100. Dan ini aku mau kejar target lagi, mudah-mudahan bisa segera mencapai ya teman-teman, doain ya supaya aku cepat mencapai 5K-nya. Terus aku lihat juga di YouTube untuk memonetisasinya udah tambah ya teman-teman, udah berubah ya. Aku lihat bisa dari 500 subscriber. Terus untuk video shortnya harus 10 jam tayang, kita udah bisa monet sih ya kayaknya. Tapi sama aja sih, tantangannya juga berat banget. Nah untuk tomat aku taruh di sini biar dia awet. Terus untuk kentang aku satuin aja sama bawangnya. Dan ternyata aku tuh salah pilih ya teman-teman. Aku kira tuh dia bagus, itu ternyata di sebelahnya dia busuk kayak gini loh. Tuh separohnya tuh busuk. Nggak tahu sih ini bisa dipakai apa enggak. Tapi ya udah sih, karena sebelahnya masih seger ya, aku simpan aja dulu, besok pas mau masak kita lihat bisa dipakai atau enggak. Nah terus untuk tahunya, sebenarnya aku mau cari yang tahu bungkusan besar, cuman kayaknya habis kemarin. Makanya aku ambil yang bungkusan kecil, ini satu bungkusnya 3.000. Ini mau aku jadiin satu aja karena ini juga bakal nanti jadi sekali masak gitu sih. Karena sekarang tuh aku masakin teman kerjanya suami aku teman-teman, jadi dia tuh makan siangnya cateringan sama aku, makanya sekarang pun aku belanjanya jadi 2 kali lipat. Terus belanjanya juga jadi banyak gitu. Sebenarnya kalau aku nggak cateringan, mungkin budgetnya dari 150 nambah jadi 200 aja mungkin ya. Tapi karena ada teman suami aku yang cateringan sama aku, makanya jadi 2 kali lipat gitu loh belanjanya. Gimana nih harga bahan-bahan pokok di tempatnya teman-teman? Masih mahal atau udah pada turun seperti cabai, bawang, gimana nih? Biasanya kalau mau lebaran, mau tahun baru, atau mau Natal itu barang-barang pokok kayak cabai, kayak bawang itu pada naik ya teman-teman. Kalau di tempat aku sih gitu, nggak tahu nih di tempat teman-teman gimana. Nah kalau untuk tempenya ini aku potong 3 aja, mau aku satuin di wadah ini juga. Karena mungkin ini bisa jadi 3 kali masak gitu ya, atau nanti 2 kali masak tapi yang sepotongnya mau aku bikin jadi goreng tempe aja. Terus kalau untuk buncis aku masuknya masih diletakin di plastikin aja karena wadahnya udah habis, jadi nggak apa-apa deh di plastikin aja. Oke lanjut lagi, nih tadi aku belanja dari pasar. Nah kalau yang sayur-sayur itu aku belanja di warung ya teman-teman. Tapi kalau untuk perikanan ini aku belanjanya di pasar. Ini tadi aku beli ikan asin yang tipis-tipis gini. Ini satu onnya 15.000, tapi ini enak banget loh teman-teman, digoreng dia tuh
renyah dan garing gitu. Terus ini aku juga beli telur bebek, tapi itu kayaknya pecah satu, gara-gara mungkin tertimpa sama barang-barang lain mungkin ya. Itu 3 butirnya harganya 10.000. Nah lanjut lagi, ini aku ada beli apa nih, keripik bawang. Ini 1 kilonya 17.000, aku beli 1,5 kilo. Karena yang 1 kilo tuh titipannya kakak aku ya teman-teman. Aku belinya cuman yang setengah kilonya aja. Terus lanjut lagi, ini aku beli udang. Ini udangnya setengah kilo 25.000. Ini tuh udah dibersihin mamaku. Terus diletakinnya di plastik gini, dikiranya bisa untuk 2 kali masak. Tapi menurut aku sih untuk 2 kali masak itu terlalu sedikit, makanya ini aku gabungin lagi di wadah ini. Nah ini juga aku beli udang satu lagi, ukurannya sama, harganya juga sama 25.000, tapi ini beda jenis ya teman-teman. Sama-sama udang laut sih, tapi yang satu ini dia warna kayak kuning-kuning putih gitu, terus yang satunya kayak warna abu-abu gitu loh. Kalau menurut aku sih untuk rasa lebih enak yang putih ini ya, lebih manis ya, tapi aku lihat lebih seger yang abu-abu itu, makanya aku tadi beli 2. Tadi tuh awalnya aku udah beli yang kuning gitu, cuman aku lihat yang abu-abu tuh udang yang satu lagi tuh lebih seger, jadi aku beli lagi. Nah ini aku beli ikan nila, harganya 35.000 1 kilo. Aku beli tadi 1 kilo dapat 6 ekor. Nah ini rencananya mau aku bikin asam manis gitu. Ini sebel banget sih aku kalau udah bersihin udang kayak gini nih tuh lalat pada berdatangan gitu loh teman-teman. Padahal udangnya itu masih segar gitu ya, tapi nggak tahu kenapa lalat juga berdatangan gitu. Nah ini aku juga beli rempelo, itu aku beli 15.000, dapat 6 ikat, 6 biji gitu ya teman-teman. Satunya dia 3.000, kalau 2 5.000 gitu. Terus aku juga beli ikan laut. Ikan lautnya ini 25.000, dia timbangannya berapa ya? Beratnya kalau nggak salah 7 on gitu. Nah belanja di pasar tadi ini aku habis 200.000 loh teman-teman. Aku cuman beli ikan asin, cuman beli telur, beli udang, habisnya itu 200.000. Kebayang nggak sih gimana mahalnya di tempat aku nih? Di tempat teman-teman gimana nih untuk perikan-ikanan, masih mahal atau murah? Terus untuk ayam di tempat teman-teman berapa nih sekiloannya? Maaf ya teman-teman, aku rada-rada batuk-batuk gitu. Biasa kalau aku udah ngedabing gitu, tenggorokan tuh suka kering gitu loh teman-teman, suaranya suka serak-serak gitu. Mungkin efek aku kurang minum kali ya. Nah untuk rempelonya juga aku bagi 2, yang satu plastik aku bikin 2, yang satunya 4, karena yang 2 itu nanti mau aku iris-iris buat sambal. Nah ini dia hasil belanjaan aku untuk ikan dan sayurnya. Video aku udah selesai, aku mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah nonton jangan lupa like dan komennya. Terima kasih.